Tulisannya kebaca nggak? Ada katanya. Tapi dari swasta juga masuk. Ya satu. Ada tim sukses Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 13 Jawa Barat, yang menghormati Bapak Kepala Bidang SMK Pendidikan Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Ketua MKS SMA Kabupaten Makassar, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, Kepala SMK Sidoni Pangkalan, yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina SMA, kemudian yang saya hormati Bapak-bapak Wakasek dari semua SMA Sidoni Pangkalan, dan yang saya hormati Bapak-ibu semua SMA Pangkalan yang berbahagia. Para alamin, kita semua masih diberi kekuatan kesehatan. Kebetulan yang kita peroleh dalam Islam dalam umur pada sosialisasi asesmen nasional SMA Negeri Jakarta Kabupaten Barat tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, acara kita pada hari ini yaitu tentang pembukaan yang akan diisi oleh doa, kemudian saya, selanjutnya ada sambutan dari Ketua MKS dan sambutan dari Kepala KPD 2013, kemudian materi sosialisasi dan jawab serta itu adalah kita pada hari ini. Mari kita buka bersama acara ini dengan ucapan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikhlaskan hati, kemudian penuhkan harapan kepada Ilahi agar doa kita ini dikabulkan. Yang pertama, semoga kegiatan kita hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bisa seperti ini berkat perjuangan orang tua kita, guru-guru kita. Oleh karenanya kita doakan mereka yang sudah lebih dulu mendahului kita berada di alam barzah, karena yang diharapkan oleh mereka adalah doa dari kita. Mereka tidak lagi butuh makanan dan minuman yang biasa kita makan, tapi doa dari kita. Khususnya para pahlawan pendidikan yang telah berjuang untuk memajukan bangsa dan negara ini, dan kita sebagai generasi penerusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah dan amal solehnya, mengampuni segala kesalahannya, ditempatkan di tempat yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga para pejuang pendidikan yang saat ini oleh Allah masih diberi kesempatan hidup, kita doakan semoga mereka Allah memberikan kekuatan
diberikan kesehatan lahir dan batin. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita yang saat ini sedang aktif mengabdikan diri kepada negara, memajukan anak-anak bangsa, semoga ilmu yang kita sampaikan, aktivitas yang kita lakukan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak ACD wilayah 13, juga kepada Ketua PKS Kabupaten Pangandaran, dan saya dapat informasi tadi dari Pak Sukarsampe ya. Ini juga diikuti oleh tuan rumah, para pendidik dan tenaga pendidikan dari SMP 1 Pangandaran. Bapak-Ibu sekalian, asesmen nasional ini sebenarnya ini sudah banyak beredar ya di media massa maupun media sosial, dan saya tidak percaya Bapak Ibu juga sudah pernah berliterasi ya, atau sudah pernah membaca. Tapi ketika saya melihat spanduk di sini ya, ternyata literasinya belum paripurna, belum lengkap ya. Mengapa? Mungkin saya ada bahasa Indonesia. Enggak, bahasa Indonesia. Nah, menurut Bapak di sini kira-kira ada tidak kejanggalan tulisan dari spanduk ini? Ada. Ya. Nah, seperti ini ya, ini israf ya, atau berlebihan. Jadi S-nya satu saja di sini juga satu, T juga tidak ada ya. Jadi asesmen, nah seperti ini, asesmen nasional ya. Begitu ya. Jadi ke depan ini diperbaiki karena kita ini adalah komunitas insan pendidikan yang oleh masyarakat ditutup supaya tidak salah gitu ya. Karena kesalahan yang dilakukan dan itu diterima oleh siswa dan disebarkan kepada keluarganya, masa sebagainya akan menjadi kesalahan yang berjamaah. Kan ada gium yang sekarang banyak sebenarnya ini diulang-ulang sejak zaman Nazi sampai dengan kemarin yang berpulang ke Indonesia ya, kita tahu semua. Jadi sebuah kebohongan, sebuah kesalahan, sebuah ketidakbenaran yang diulang-ulang terus-menerus, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini berbahaya. Nah, mengapa ada literasi? Masyarakat Indonesia ini umumnya itu adalah masyarakat
listening society. Jadi mereka mendengar, cenah cek beja kan bahkan males itu perundungan. Ternyata siswa yang mengalami perundungan otomatis kan psikisnya terganggu, otomatis motivasi atau kecenderungan dia untuk belajar atau sikap dia untuk belajar akan rendah. Karena apa? Karena dia sedih, takut, ya, kurang puas hidup, dan sering membolos. Jadi kalau ada siswa yang membolos itu, salah satu itu pasti ada dirundung, dibully, ya, oleh bisa teman sekelas, teman kelas yang lain, bisa oleh kakak angkatan, kakak kelas, atau juga mungkin oleh gurunya ataupun kepala sekolah bisa terjadi. Ya. Nah, hal ini ternyata berdampak terhadap prestasi hasil belajar. Kemudian juga pola pikir untuk berkembang. Ya karena tadi kan dari literasi kemudian ke numerik, ya, kemampuan numerik ini kemampuan untuk berhitung logika, ya, sains, kemudian dari perundungan, otomatis pola pikir juga untuk berkembang itu rendah. Nah, maka di sini 32 poin lebih tinggi dalam membaca. Kemudian mengekspresikan ketakutan atau kegagalan yang terendah, legitimasi dan ambisius menjadikan pendidikan sebagai hal penting. Nah, tapi kalau siswa Indonesia itu hanya bahwa kepandaian adalah sesuatu yang bisa berubah banyak. Artinya sisanya, berarti sisanya ini 71% itu mereka tidak peduli kepintaran kecerdasan, oke. Ini berbahaya untuk perkembangan masa depan anak bangsa dan juga masa depan bangsa, ya. Nah, tadi sudah dikemukakan oleh Pak KCD, juga oleh Pak Gubernur tadi, ya, waktu sarasehan yang disiarkan di Depok. Ini pokok kebijakan belajar ini hanya mengulang saja, ada USBN. Jadi ujian sekolah itu berstandar nasional. Ujian nasional nanti seperti apa? Apakah ujian nasional itu akan tetap? Cukup 1 lembar saja. Ya. 1 lembar itu dengan ukuran huruf yang font yang normal, bukan 1 lembar, tapi fontnya 8 misalnya. Tetap ada. Ya. Di normal itu berapa? 10, ya. 11, 12 gitu kan. Nah, karena ada kemarin juga temuan, nah ini mungkin ini pengawas, ya. Kemarin itu temuan dari beberapa pengawas. Kebetulan kemarin itu kita wilayah ke Bali, kemudian DIY, Jogja, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Ternyata ada dia panjang 1 halaman tetapi fontnya kecil. Apa ya? Sama saja dengan yang dulu, tidak seperti normal-normal saja. Ya, karena ini ada garis besar. Kemudian PPDB itu sudah sistem zonasi, ini sudah dilaksanakan. Tetapi kalau kita lihat, ya pasal 63 ayat 1 PP 19 tahun 2005, di sini sudah jelas bahwa penilaian hasil belajar oleh pemerintah itu hanya 1/3. 2/3-nya itu adalah oleh guru, pendidik, dan satuan pendidikan atau sekolah. Nah, tapi selama ini bertahun-tahun siswa yang belajar selama 3 tahun itu bisa kalah oleh 1 minggu ujian nasional. Bahkan di ujian nasional ini pernah tahun berapa, 2010-an itu sampai dikawal oleh Densus 88. Bahkan di Sumatera Utara itu ada yang sampai ditangkap itu guru itu, ya. Kenapa? Membocorkan soal, karena itu soal itu kan rahasia negara. Ya kalau polisi kan pola pikirnya itu. Nah, asesmen nasional ini di sini ada 3 muatan, ada AKM. AKM itu apa? Minimal. Ya, asesmen kompetensi minimum. Mengapa?
disebut minimum? Ya, mengapa disebut minimum? Karena tidak minimal, ya tidak maksimal. Itu pertanyaan jawab ini apa? Secara rata. Tapi mengapa disebut minimum? Kan kompetensi minimum, karena kompetensi itu kita tahu. Apalagi kalau guru kompetensi ada 6 kan, dari mulai pedagogi, kompetensi akademik dan sebagainya kan. Nah, untuk mengukur sesuai ini adalah kompetensi itu banyak, tidak hanya literasi dan numerasi saja, ada kompetensi digital, ada kompetensi finansial dan sebagainya. Disebut minimum karena hanya 2 yang diukur, yaitu literasi dan numerasi. Mengapa literasi dan numerasi? Nah, tadi sudah dikemukakan ya. Nah, ini sudah dikemukakan oleh Pak KCD bahwa kita ini ternyata konsisten sebagai negara dengan peringkat bisa terendah. Ya. Nah, kita lihat ini dari 95 sampai 2020 ya, 2019 sebenarnya. Itu kita itu 70% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Jadi di bawah KKM. Dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Kebinekaan global. 3. Kemandirian. 4. Gotong royong. 5. Bernalar terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah, keselamatan, dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua yaitu survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Kebinekaan global. 3. Kemandirian. 4. Gotong royong. 5. Bernalar kritis, dan yang ke-6 kreativitas. Untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar baseline dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan.
sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Akhir. Ya. Beres. Ada tim sukses.